Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan pagi hari ini. Lebih lagi Tuhan, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Haleluya Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ku naikkan syukur hanya bagi-Mu, Allah yang setia. Syukur ku naikkan, haleluya.
mengagungkan Tuhan. Ajaib Engkau Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami masuk dalam rencana-Mu dan mengerti setiap rencana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan. Benar Tuhan, bentuk setiap kami Tuhan pagi hari ini dengan firman-Mu, untuk kami semakin mengerti dan mengenal kehendak-Mu di dalam hidup kami. Rencana-Mu mendatangkan kebaikan. Kami terlampau percaya Tuhan, bagi dia yang mengasihi Engkau. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, lembutkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Kami boleh menjadi pendengar firman-Mu yang baik dan menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa, memberkati hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu, hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari ini kita akan memulai segala sesuatu di mana hidup kita selalu kita bawa dalam penyertaan Tuhan, agar di dalam perjalanan kehidupan kita senantiasa mendapatkan penyertaan dan kasih-Nya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk firman Tuhan yang terambil dari Matius 20 ayat yang ke-26 sampai dengan 28. Matius 20 ayat 26 sampai 28 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan saya akan sambung dari satu ayat, yaitu di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan seperti yang kita jalani saat ini, di mana gereja Tuhan dan bahkan dunia ini membutuhkan yang namanya pelayan-pelayan yang hebat, atau orang-orang yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tentu hal ini orang-orang yang rendah hati, yang memiliki jiwa untuk melayani dengan tulus tanpa pamrih. Tetapi seringkali pada kenyataannya atau faktanya, banyak orang yang melayani itu menjadi kecewa dan tidak bahagia, karena mereka punya motivasi yang keliru, punya pikiran yang tidak benar, sehingga hal ini membuat keinginan-keinginan tertentu. Karena keinginan mendapatkan sesuatu, maka akhirnya orang itu menjadi kecewa. Nah, jika ini menjadi sebuah keinginan yang terbesar, maka firman Tuhan hari ini, kita ini harus menjadi pelayan bagi sesama kita. Maka hari ini firman Tuhan hari ini memberikan sebuah pembelajaran, yaitu hati yang melayani. Bagaimana kita ini untuk menjadi seorang pelayan yang memiliki hati yang melayani? Maka ada beberapa hal yang bisa kita pelajari
yaitu yang pertama, kita melayani itu berdasarkan kepentingan orang yang kita layani. Maka ketika kita itu tertuju pada kebutuhan orang lain atau memandang bagi orang lain yang kita layani, tentu kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Hal ini disampaikan di dalam Filipi 2 ayat yang ketiga. Karena dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, inilah yang menjadi dasar bagaimana jika kita ini melayani itu berdasarkan kepentingan orang yang kita layani. Melayani itu tidak boleh yang namanya egois, menganggap orang lain itu lebih utama daripada dirinya sendiri, sehingga dengan demikian kita bisa melayani mereka. Yang pertama yang harus kita miliki yaitu sikap melayani berdasarkan kepentingan orang yang kita layani. Itulah yang harus kita miliki, menjadikan diri kita memiliki hati yang melayani. Yang kedua, melayani itu harus memiliki sebuah sikap yaitu antisipatif. Artinya kita melayani itu tidak perlu menunggu untuk diminta. Jadi kita harus memiliki sebuah kepekaan, kejelian dan sikap terhadap kebutuhan orang lain. Maka tanpa menunggu perintah, kita harus siap sedia untuk segenap hati dan ketulusan kapanpun kita itu siap untuk melayani. Dan melayani dengan sikap antisipatif ini artinya melayani dengan memprediksikan, mempersiapkan diri untuk kebutuhan, kemungkinan yang dibutuhkan bagi orang lain. Dan ini merupakan tindakan yang proaktif. Maka melayani, hati yang melayani itu harus memiliki hal yang itu. Artinya yaitu punya tindakan proaktif untuk bagaimana kita melayani sebagai tindakan antisipatif. Hal yang ketiga, kita harus memiliki hati yang melayani, yaitu melayani itu menuntut sebuah sikap, yaitu sikap yang namanya penundukan diri. Artinya bahwa ketika kita itu melayani ada sebuah karakter Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu yang namanya menundukkan diri atau penundukan diri. Artinya kita harus memiliki sikap rendah diri, mengesampingkan sebuah kepentingan pribadi dan berdasarkan atau sepenuhnya menyerahkan bahwa keinginan orang lain, kehendak orang lain itu adalah sebuah hal yang lebih utama. Artinya kita harus memiliki sikap yang namanya rendah diri. Itulah yang menjadi sikap kita yang harus kita miliki, bagaimana kita ini melayani, sikap melayani untuk Tuhan. Hal yang berikutnya adalah kita harus memiliki hati yang melayani itu, karena itu merupakan salah satu sarana Tuhan untuk kita ini dipercaya di dalam posisi yang lebih tinggi. Artinya bahwa melayani itu adalah merupakan sebuah perjalanan, sebuah latihan untuk kita bisa dipercaya Tuhan lebih lagi. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, bagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab, misalnya Yusuf, Musa, ataupun Raja Daud sendiri, bagaimana ia bertahun-tahun untuk belajar melayani, dan akhirnya ada sebuah kepercayaan dari Tuhan
memberikan kepercayaan itu dan kedudukan serta kekuasaan. Artinya di dalam kita memiliki hati yang melayani, kita itu dilatih untuk dipercayakan hal-hal yang lebih besar, lebih tinggi, dan akhirnya kita mendapatkan sebuah kepercayaan, dan di situ kita akan mendapatkan hal yang lebih. Melayani merupakan latihan yang kita ini dibawa menuju proses yang lebih tinggi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tahu bahwa tujuan untuk melayani itu adalah untuk memuliakan Tuhan, maka sikap-sikap itu harus kita miliki. Mari kita setiap pelayanan di dalam kehidupan kita, baik itu di dalam sebuah pekerjaan, di dalam kehidupan rumah tangga, ataupun dimanapun kita ditempatkan, kita harus memiliki hati yang melayani, hati yang melihat, melayani bahwa kepentingan orang yang kita layani itu adalah lebih tinggi, dan kita melayani dengan sikap antisipatif, supaya di dalam pelayanan kita itu melihat ada sebuah solusi, jalan keluar yang kita berikan lewat pelayanan kita. Dan kita harus merendahkan diri kita, karena kita harus menundukkan diri kita, egois kita, untuk sebuah tujuan pelayanan. Dan disitulah latihan-latihan untuk dipercaya oleh Tuhan di dalam membawa kehidupan kita dibawa lebih besar kepercayaannya. Dan pada intinya bahwa kita melayani itu bukan untuk memperoleh sebuah status atau posisi atau mungkin pujian dari orang lain, tetapi tujuan kita untuk melayani bahwa kita untuk memuliakan Tuhan. Dan pelayanan kita itu memang hal yang tidak mudah, tetapi kita harus belajar bagaimana memiliki sikap itu melalui kuasa Roh Kudus. Kalau kita dimampukan untuk terjun atau dimampukan untuk melayani dalam kehidupan kita ini, bahwa kita harus melibatkan yang namanya Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki dengan kasih Tuhan supaya kita memiliki hati yang melayani. Akhirnya di dalam perenungan pagi hari ini akan saya tutup dengan Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk belajar memahami arti pelayanan di dalam hidup kita, memiliki hati yang melayani. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.